Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Kimetsu no Yaiba Yukakuhen episode 7. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul episode 7 ini adalah Henbo atau Transformation, yang artinya perubahan. Scene dibuka yang memperlihatkan lanjutan dari pertarungan Daki melawan Nezuko. Wah, di sini sadis banget ya Nezuko. Nginjak punggung Daki sampai bolong. Semakin brutal dan mendekati sosok iblis, Nezuko malah menginjak tangan Daki sampai putus. Sementara itu Tanjiro masih AFK dan tiduran di sana. Hingga akhirnya di dalam mimpi dibangunkan oleh adiknya yaitu Takeo Kamado dan mengatakan bahwa kak Nezuko hilang kendali. Dan itulah yang membuat Tanjiro bangun kembali. Sementara itu Nezuko masih saja menyiksa Daki dengan injakan kakinya dan ini sangat amat sangat mengerikan. Nezuko sudah dipastikan brutal dan bersifat iblis banget. Hingga akhirnya Daki muak dan menebas Nezuko dengan obinya dan membuat Nezuko jadi Lego bongkar pasang alias kepala tangan dan kaki Nezuko kebelah semua oleh obi Daki. Tapi ketika Daki ingin menyerang lagi, hal unik terjadi. Nezuko masih bisa menahan obi Daki dengan keadaannya yang seperti itu. Yaps, Nezuko tidak mati karena darahnya mengeras dan masih terhubung ke tubuh utamanya. Dan itu membuat bekas darah Nezuko yang ada di wajah Daki mulai terbakar. Mengingatkan Daki akan masa lalunya yang kelam ketika ia dibakar oleh dua orang tak dikenal. Lanjut, Nezuko yang seperti Lego pun kembali pulih dan menyerang Daki sekali lagi dengan menendang kepalanya. Aksi brutal lagi-lagi ditunjukkan tanpa ampun oleh Nezuko. Bahkan dilihat dari wajahnya, Nezuko malah keenakan siksa Daki. Sepertinya kami malah kasihan ke Daki daripada Nezuko itu sendiri. Lanjut, Daki pun dijadikan bola sepak oleh Nezuko dan bahkan tendangannya mampu menembus 5 rumah di sana, yang menandakan kekuatan Nezuko lagi tinggi-tingginya. Nezuko pun masih tak puas dan mengejar Daki, tapi terhenti ketika melihat manusia yang terluka. Mungkin masih ada sedikit kesadaran Nezuko di sana. Namun Nezuko tetap menyerang manusia. Untunglah datang kakaknya yaitu Tanjiro dan menghentikannya dan membuat Nezuko menggigit pedang Tanjiro. Ya, kalian jangan mikir yang aneh-aneh ya. Intinya Tanjiro berusaha menyelamatkan adiknya yang kehilangan kendali. Hingga akhirnya Nezuko melompat dan mereka sudah berada di lantai 2 rumah bordil. Tapi di sana ada Daki dengan wajah terbakarnya, mengingatkan kami pada wajah Terminator. Wuih, mengerikan. Dan ketika Daki ingin menyerang Kamado bersaudara, tiba-tiba Uzui Tengen sang pilar suara datang menolongnya. Dan bisa menebas semua obi Daki dengan mudah. Ia pun marah dengan Tanjiro karena tak bisa mengendalikan adiknya yang berubah menjadi iblis. Dan ketika ia diajak bicara dengan Daki, Uzui mengatakan bahwa Daki itu bukan iblis bulan atas, karena alias lemah sekali. Ya, ternyata Daki tidak sadar bahwa sudah dari tadi Uzui menebas kepalanya, dan baru saja kepalanya copot dari tubuhnya. Di sisi lain, Inosuke dan Zenitsu kehilangan jejak Uzui karena terlalu cepat. Namun dengan adanya ledakan yang mungkin dihasilkan dari Nezuko, membuat mereka menemukan lokasinya. Lanjut, Daki yang menyadari kepalanya copot masih bingung dan agak lag. Mungkin sinyalnya kurang atau pingnya merah. Ya, yang jelas mungkin Daki shock kenapa kepalanya copot begitu cepat. Sementara itu Uzui menyarankan Tanjiro untuk menenangkan adiknya dengan menyanyikan lagu tidur atau apalah itu. Hingga Nezuko memberontak lagi dan membuat mereka berdua jatuh ke bawah. Dan akhirnya Tanjiro mengingat ibunya dan saran dari Uzui, yaitu menyanyikan lagu favorit Nezuko. Sambil menggenggam tangan Nezuko, ia pun sedikit tersadarkan dan mengingat masa lalu. Ketika ia terbaring bersama ibunya dan saat itu ia berjalan bersama ibunya dan adiknya di gunung sambil dinyanyikan lagu kesukaannya. Namun ternyata Nezuko kecil menganggap serius lirik dari lagu ibunya, bahwa apakah kakak Tanjiro memiliki warna mata merah karena diberi beri merah menyala. Ya, namanya juga anak-anak ya guys ya. Dan ibunya pun bingung tanggepinnya bagaimana dan hanya tersenyum. Flashback berakhir dan akhirnya Nezuko terdiam dan tiba-tiba menangis. Ya, iblis kok menangis? Mengingatkan kami pada judul Devil May Cry, yang artinya iblis juga boleh menangis. Dan tubuh Nezuko yang awalnya besar sekarang makin kecil dan kecil. Hingga akhirnya ia pun tertidur.
Lanjut, di sisi lain Daki yang pinknya merah tadi sekarang jadi hijau. Dan mulai mengoceh kembali bahwa bisa-bisanya Uzui mengabaikannya dan tidak mengakuinya sebagai iblis bulan atas. Bahkan ia mengaku peringkat 6. Namun Uzui tidak percaya dan iblis yang ia cari bukanlah dirinya. Tapi Daki terus mengoceh bahwa sebenarnya dia itu kuat dan akan menjadi lebih kuat lagi. Hingga akhirnya Daki juga menangis selayaknya anak kecil karena tidak mendapatkan pengakuan. Ini juga membuat Uzui heran, kok belum lenyap ya si iblis ini? Padahal lehernya udah gue tebas. Dan ternyata ketika Daki merengek dan memanggil kakaknya atau Oni-channya, tiba-tiba saja tubuh Daki keluar sosok menyeramkan dan Uzui langsung merespon bahaya tersebut dan bersiap menebasnya. Tapi tak diduga kecepatan Uzui ternyata ada yang bisa melampauinya. Yaps, iblis tersebut menghindari serangannya dan memasangkan kembali kepala adiknya yang cantik dan bodoh tersebut. Ia juga menyembuhkan luka bakar yang diberikan Nezuko di wajah adiknya. Dan sekali lagi Uzui berusaha menyerangnya. Namun dengan refleks yang sangat cepat, Uzui lah yang terkena serangan pada kepalanya. Di sini kakak Daki mengomel bahwa Uzui itu sangat tampan, berisi dan tinggi. Beda dengan dirinya yang jelek, kurus, dan pendek. Dan membuat dirinya iri dan akan mengoyak-ngoyak tubuh Uzui. Tapi si Daki, yaitu adik, malah mengadu pada kakaknya bahwa bukan cuma dia yang harus dibunuh, tapi banyak. Seperti Tanjiro dan Nezuko yang sudah membuli dirinya. Dan si kakak Daki pun memberitahu namanya, yaitu Gyutaro. Ia pun melempar dua senjatanya yang merupakan sabit dan berputar kembali lagi. Sementara itu, Inosuke dan Zenitsu pun datang ke TKP dan bersiap membantu. Dan Tanjiro pun minta izin AFK untuk mengembalikan Nezuko ke kotaknya lagi. Kembali ke pertarungan utama di mana Uzui melindungi manusia di belakangnya dari serangan Gyutaro sebelumnya. Dan dengan kepercayaan diri Uzui, ia pun mengakui dirinya adalah pria rupawan yang selalu tampil meriah. Bahkan sampai punya 3 istri. Ini membuat Gyutaro iri banget sambil menggaruk-garuk tubuhnya. Yaps, di sini Gyutaro panas dan mengeluarkan jurus darah iblisnya yang bernama Tobi Chigamo yang artinya sabit darah terbang. Dengan jurus ini membuat Uzui tak bisa menangkisnya sambil melindungi dan terpaksa melemparkan bom peledak dan turun ke lantai bawah. Si manusia yang dilindunginya pun akhirnya disuruh pergi dari medan pertempuran. Lanjut, Uzui pun menangkis serangan darah iblis sabit milik Gyutaro yang bisa ia kendalikan sesuka hati. Dan dari analisa Uzui, sepertinya adik tak mati setelah ditebas, yang artinya apakah jika ia menebas kakaknya, semuanya akan berakhir, dan menganggap si kakak adalah tubuh aslinya. Selanjutnya, melalui kemampuan pendengaran Uzui, ia memetakan seluruh bangunan di sekitarnya, bahwa semua orang di lantai atas sudah kabur. Dan dengan bom ninjanya, ia pun freestyle dan membuat ledakan di hadapan Gyutaro. Tapi tentu saja sesuai prediksi Uzui, tidak akan semudah itu menghabisi iblis bulan atas. Dan benar saja Gyutaro dilindungi oleh sang adik yaitu Daki dengan obinya. Dan sambil digendong, Gyutaro pun menyatakan bahwa mereka berdua adalah 2 iblis yang merupakan satu kesatuan. Bersambung. Oke, semakin seru aja ya. Terungkap sudah pemilik asli peringkat 6 dari iblis bulan atas ini. Jadi apakah semakin meriah? Kita nantikan saja. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.